Oke, ketemu lagi bersama Bang Ijo. Oke, kali ini Bang Ijo kembali akan membahas trapo, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas macam-macam trapo, yaitu trapo step up dan trapo step down. Kemudian di video kali ini Bang Ijo akan membahas bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat trapo atau transformer atau trapo, baik itu trapo step up ataupun trapo step down. Kita akan bahas tuntas dia. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, kemudian komen, kemudian like. Jika dirasakan bermanfaat silahkan dibagikan ke media sosial teman-teman kalian untuk membantu channel kami biar bisa lebih berkembang. Oke, channel khusus membahas tentang elektronika dasar untuk pemula, ya tentunya untuk pemula. Kalau yang untuk senior ya tentunya sudah paham ya. Oke, kita lanjut saja ke bahan kita atau pembahasan kita pada malam ini, yaitu bahan-bahan untuk membuat trapo. Oke, jadi bahan-bahan yang pertama ya itu adalah tembaga ya. Jadi tembaga, lilitan tembaga. Bisa juga kalau sekarang tuh banyak sekali trapo palsu atau trapo yang menggunakan lilitan tapi bukan tembaga, cuman dilapis kuning, itu isi dalamnya itu adalah aluminium. Nah, itu kurang bagus, cepat panas ya. Cepat panas. Nah, yang pertama, bahan yang pertama itu tembaga. Ini tembaga. Coba yang lebih jelas saya ambil teraponya, teman-teman. Nah, ini tembaga ya. Jadi tembaga bahan utama yang pertama itu adalah tembaga ya. Jadi di sini dia menggunakan tembaga dengan ukuran mili-mili ya. Kalau lebih kecil, mili kecil, kalau besar, mili besar. Itu ada hitungannya, nanti kita akan pelajari, ada hitungannya untuk menentukan ampere ya, ampere. Jadi semakin besar itu lilitan tembaga, maka ampere dari trapo itu semakin besar pula. Contoh ini 5 ampere, kecil bentuknya, tembaganya kecil. Kemudian yang ini 10 ampere, bentuknya lebih besar, kemudian tembaganya lebih besar. Jadi dibuat seperti itu, tergantung dari penggunaannya, tergantung dari besar kecilnya itu tergantung dari output dari trapo yang dibuat itu, ampernya besar atau kecil ya. Kalau kecil ampernya, kalau besar ya besar ampernya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah sama ya, trapo ini juga sama, yang bentuk bulat nih sama. Yang kedua itu ini mika ya, karton ini untuk melapisi antar tembaga yang digulung ya, antar tembaga yang digulung dilapisi menggunakan karton seperti ini. Kemudian ini dibuatkan rumah gulungan ya. Ini ada rumahan gulungan, tempat menggulungnya ini merupakan isolator atau tidak tembus dengan besinya. Ini rumahnya, ini yang kedua. Itu bahan yang kedua. Pertama tadi tembaga, yang kedua isolasinya ini. Kemudian rumah daripada tembaganya, rumah tempat menggulung, seperti itu aja. Kemudian selanjutnya adalah besi keren. Nah, ini namanya teman-teman, ini besi keren ya. Ini besi keren, nanti kalau ini bisa dibuka ya, tapi tidak kita buka, ini terpunya baru. Jadi besi keren dalam bentuk E ya. Jadi seperti ini, dalam bentuk E, ini masuk sini, kemudian I. Jadi besi kerennya ada dua, yang pertama dalam bentuk E, yang kedua dalam bentuk I ya. Dalam bentuk I, coba. Nah, seperti ini kita gambar. Nah, seperti ini ya. Ada besi keren dalam bentuk seperti E, I, hingga membentuk kotak. Besi keren ya, besi keren dalam bentuk E ya, dalam bentuk E dan I. Besi kerennya disusun seperti ini, dimasukkan ke dalam gulungan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya baut ya.
ada bautnya. Bagian selanjutnya itu ada baut. Sini nih, ini bautnya teman-teman. 1, 2, 3, 4 baut ya. Ada 4 baut. Kemudian kita tidurkan saja. Kemudian ini pegangannya juga 4 ya. Pegangannya juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini pegangannya berfungsi untuk memegangkan kepada box atau tempat ditaruh trafonya. Digunakan pegangan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya apa lagi ini bagiannya? Ini dilapisi ya, dilapisi ini biar kuat pegangannya, dilapisi. Kemudian selanjutnya ini apa namanya ini? Tempat nyoldernya nih, jadi dia disolder di tembaga. Sorry guys, goyang kameranya. Oke, ini pin. Oh iya baru ingat. Ini namanya pin teman-teman. Jadi pin ini dipasangkan untuk memudahkan kita menyolder atau menginstalasinya ke rangkaian berikutnya sehingga bisa digunakan ya. Ini pinnya, pin ini ya. Oke, kita simpulkan kembali bagian-bagian dari trafo itu. Yang pertama adalah tembaga, kedua itu rumah gulungan, kemudian kertas karton seperti ini 4, kemudian keempat kelima ya, rumah ini besi keren I dan E. Kemudian selanjutnya ada bautnya, kemudian ada pegangan, kemudian yang terakhir adalah besi pin untuk memudahkan kita menyoldernya bahan-bahan. Ini bahan untuk trafo kotak. Nah, kalau untuk trafo seperti ini bahannya sama, cuman bentuknya beda, cuman kerennya dalam bentuknya bulat seperti donat sehingga dikenal dengan trafo donat ya. Ini kayak jajan bulat ya. Sama, ini juga bahannya sama, ada tembaga, kemudian ada isolasinya, kemudian ada kerennya di dalam, kemudian ini tambahannya lagi ada nih dicor ya. Ini dia dicor, kemudian dicor untuk pegangannya biar kuat ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang trafo kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video-video berikutnya tentang trafo ini sampai tuntas. Oke, terima kasih, ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.